Halo teman-teman, selamat datang di Skena Part 8 Study of Cinema Expression Narrative Analysis bersama saya, Nima Safira. Nah teman-teman, pernah nggak sih kalian nonton film dan merasa alurnya kayaknya pernah lihat deh sebelumnya? Atau langsung bisa nebak ini film komedi, horor, atau aksi hanya dari beberapa menit pertama? Nah ternyata itu sebenarnya bukan kebetulan loh. Dalam dunia film, ada dua hal penting yang bekerja di balik cerita yang kita tonton, yaitu analisis naratif dan juga genre. Analisis naratif itu membantu kita memahami bagaimana sebuah cerita disusun, mulai dari awal, konflik, hingga nanti penyelesaian. Sementara itu, genre membantu kita mengenali pola-pola khas dalam film, seperti karakter, setting, dan gaya penyajiannya. Menariknya, hampir semua film mengikuti struktur tertentu, seperti dalam teori Todorov yang membagi cerita menjadi kondisi awal, gangguan, konflik, hingga kembali ke keseimbangan. Di sisi lain, genre itu juga membentuk ekspektasi kita sebagai penonton bahkan sebelum cerita benar-benar dimulai. Di video ini kita akan membahas bagaimana analisis naratif dan genre itu bekerja dalam film, serta bagaimana sih keduanya itu membantu kita memahami makna di balik sebuah cerita. Yuk, kita mulai! Pernah nggak sih lagi asyik nonton film yang baru rilis, tapi kok rasanya kayaknya pernah nonton ya? Nah, di pembahasan kali ini kita akan bongkar tuntas formula rahasia di balik perasaan itu. Coba pikirin lagi. Pernah sadar nggak kalau banyak banget film, bahkan yang genrenya beda jauh, misalnya film action sama komedi romantis, kok rasanya punya alur yang familiar banget? Kalau Anda pernah ngerasa gitu, selamat, intuisi Anda tepat sasaran. Itu sama sekali bukan kebetulan. Itu adalah sebuah pola yang memang disengaja. Yuk kita langsung bedah aja, apa sih fondasi dari semua cerita itu? Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya, yaitu formula rahasia dari sebuah cerita. Kita akan lihat lewat analisis naratif. Anggap aja ini tuh semacam blueprint atau cetak biru dari sebuah bangunan. Ini kerangka yang menopang semua kisah yang kita suka. Jadi, apa sih sebenarnya analisis naratif itu? Sederhananya gini, ini tuh alat buat kita membongkar struktur sebuah cerita. Jadi kita bisa lihat gimana para sineas memilih dan menyusun adegan demi adegan buat mancing emosi kita, entah itu biar kita tegang, sedih, atau justru bahagia. Nah, untuk melihat cetak biru ini, sebenarnya ada beberapa pendekatan. Ada teorinya Vladimir Prop yang fokusnya lebih ke tipe-tipe karakter, siapa pahlawannya, siapa penjahatnya, dan seterusnya. Tapi, untuk pembahasan kita kali ini, kita bakal pakai model dari Tsvetan Todorov yang fokusnya langsung ke struktur alur ceritanya. Menurut Todorov, ternyata sebagian besar cerita yang kita tahu itu mengikuti sebuah formula yang luar biasa umum, yaitu sebuah perjalanan 5 langkah. Perjalanan ini selalu dimulai dari kondisi seimbang, lalu masuk ke kekacauan, dan akhirnya kembali lagi ke sebuah keseimbangan yang baru. Nah, ini dia kelima tahapannya. Pertama, equilibrium, semuanya normal dan damai. Terus, disrupsi, sesuatu terjadi dan mengacaukan segalanya. Lalu, pengenalan, para karakter sadar ada masalah besar. Keempat, upaya perbaikan, si pahlawan mulai beraksi. Dan terakhir, equilibrium baru, masalah selesai dan tercipta sebuah normal yang baru. Coba deh pikirkan, film apapun hampir semuanya pakai pola ini kan? Oke, kalau tadi narasi kita sebut sebagai kerangka ceritanya, sekarang kita bahas soal kemasannya. Nah, kemasan inilah yang kita kenal sebagai genre. Genre lah yang memberikan rasa dan warna yang khas pada sebuah cerita. Ada seorang ahli teori bernama Tom Rayl yang punya visualisasi keren buat ngejelasin ini, yaitu lewat segitiga genre. Intinya, genre itu bukan cuma soal filmnya atau teksnya aja. Genre itu sebenarnya adalah sebuah dialog konstan antara si pembuat film atau institusi, filmnya itu sendiri, dan ya kita sebagai audiensnya. Hubungan timbal baliknya tuh menarik banget. Pembuat film pakai aturan genre buat ngemas filmnya biar gampang dijual. Terus kita sebagai penonton pakai genre buat milih tontonan, dan kita jadi punya ekspektasi. Nah, pembuat film tahu ekspektasi kita, jadi mereka bisa memilih untuk memenuhinya atau justru sengaja melanggarnya buat ngasih kejutan. Ini tuh kayak siklus yang gak ada putusnya. Terus gimana caranya sebuah genre itu ngobrol sama kita? Kok kita bisa langsung tahu sebuah film itu horor? Bahkan mungkin dari posternya aja. Jawabannya ada di blok-blok pembangun yang disebut sebagai repertoire elemen.
Pada dasarnya, ada 5 bahan utama yang jadi resep sebuah genre. 5 hal inilah yang bikin otak kita langsung ngeklik dan bilang, oh ini film fiksi ilmiah, atau wah ini pasti film koboi. Kita bisa lihat langsung contohnya di Matrix ini. Film kriminal, latarnya pasti di kota, karakternya detektif tangguh, ikonnya sirene polisi. Beda banget sama film western yang latarnya di perbatasan liar, karakternya koboi, dan ikonnya ya topi koboi dan kuda. Elemen-elemen ini jadi semacam kode buat kita ngenalin genrenya secara instan. Jadi kalau kita rinci lagi, kelima elemen itu adalah latar atau setting, karakter, narasi atau jenis alurnya, ikonografi atau simbol-simbol khasnya kayak suara lightsaber, dan terakhir gaya visualnya. Nah, kelima hal ini kerja bareng-bareng. Makanya bahkan sebelum ada satu dialog pun, kita seringkali udah bisa nebak ini film genre apa. Oke, sekarang kita udah tahu nih soal formula narasi dan elemen genre. Pertanyaannya, apakah dengan tahu semua resep ini, nonton film jadi nggak seru lagi? Apa keajaibannya jadi hilang? Jawabannya sama sekali nggak. Justru sebaliknya. Kita perlu paham kalau pola-pola ini tuh bukan tanda pembuat filmnya malas. Ini lebih kayak sebuah bahasa universal yang dipahami baik oleh pembuat film maupun kita sebagai penonton, yang bikin sebuah cerita jadi terasa pas dan memuaskan. Seperti kata Tom Ryle, genre itu adalah pola yang mengatur cara cerita dibuat dan cara kita membacanya. Pola inilah yang membangun ekspektasi di kepala kita. Nah, film yang bagus bisa memenuhi ekspektasi itu dengan sangat baik, atau justru sengaja mematahkannya untuk memberi kita kejutan yang luar biasa. Jadi intinya cuma ada 2 kerangka sederhana ini. Ingat ya, struktur naratif sebagai kerangka dan elemen genre sebagai kemasannya. Cuma dengan 2 kunci ini, sekarang Anda punya cara pandang yang benar-benar baru. Anda nggak cuma nonton film, tapi Anda bisa membaca dan membongkar film itu. Nah, sekarang alatnya udah ada di tangan Anda. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan untuk Anda. Lain kali pas lagi nonton film, coba deh perhatikan pola apa yang bakal Anda temukan. Selamat mencoba dan selamat membongkar cerita. Nah, itu dia pembahasan kita pada video kali ini. Semoga materi yang sudah dijelaskan bisa membantu kalian memahami film tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sesuatu yang penuh makna dan tentunya bisa dianalisis lebih dalam. Jangan lupa ya, setiap film itu selalu punya cerita, tanda, dan pesan yang menarik untuk dibaca. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jangan cuma nonton film, tapi juga dipahamin.